Halo, selamat sore. Ya, sebelumnya saya dikenal dia tapi jadi jam. Ketahuinya sama siapa? Yes, biar saya punya kakak bukan? Maaf mungkin sebelumnya teman-teman kan mungkin ya dulu kali Iya. Maaf, ini nanti ada berapa orang yang akan Zoom meeting ya, kalau boleh tahu? cuman kita aja sih Kak. 3. Oke, udah bertiga ya. Kenalkan saya Kak Nancy, ya kan? Profil saya sudah saya kurang lebih nama kantor pengacara saya sudah saya share ke Mbak Tia ya. Kakaknya siapa ya? Yang adiknya Mbak Tia yang mana? Aku Ani. Oke. Mas Ilham ya. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya Kak. Boleh. Aku panggilnya apa? Kak, Ibu, atau Kakak aja. Kakak. Biar nggak terkesan terlalu formal, nggak apa-apa. Mungkin kita izin perkenalan dulu Kak. Perkenalkan nama aku Zaki Fauzi sama Yusri Maula Salam di sini. Sebetulnya dengan mata kuliah umum kita itu mata kuliah umum PKI yang dimana dari apa namanya profesi atau kerjaan apa aja sih yang akan kalian inginkan di suatu saat nanti ketika sudah lulus menjadi anak fakultas hukum gitu. Makanya aku cari tahu kakakku sendiri Mbak Tia ternyata nggak mau buat diwawancara ya. Mbak Tia buat nyaranin ke kalian sih aja. Oh ya. Gimana Kak? Ternyata kalian kebetulan punya kantor hukum lalu iya. Benar. Semuanya untuk mewawancarai di ini sekarang sebagai pengacara. Iya. Iya, baik, terima kasih. Saya panggil adik-adik aja ya. Iya. Oke. Sebelumnya tadi pertanyaan itu suaranya terpotong, putus, nggak dengar saya. Mungkin bisa bantu diulangi. Mungkin kita di sini bakal bertanya apa mungkin ya? Bagaimana kakak mulai kuliah hingga sekarang menjadi seorang pengacara? Suaranya tuh saya nggak dengar dengan jelas. Oh iya, coba sebentar. Iya. Maaf Kak, suaranya udah jelas belum ya? Nah, sekarang udah jelas. Bisa tolong diulang? Iya. Mungkin di sini aku dan teman-teman bakal bertanya aja sih mengenai kisah hidup mungkin ya, mungkin supaya ada dari kakak ini bagaimana sih cara tahapannya itu apa aja sih? Oke, kurang lebih saya tangkap walaupun memang suaranya agak putus, mungkin karena faktor sinyal. Saya tangkap pertanyaannya mulai dari proses saya kuliah sampai saya jadi pengacara, seperti itu kurang lebih ya tahapannya, iya kan ya. Nah, oke, baik. Jadi saya
mau sampaikan bahwa saya kebetulan lulusan S1-nya itu dari Fakultas Hukum Universitas Katimura di Ambon. Nah, itu awalnya sih, puji Tuhan saya lulus dengan predikat cum laude karena berhasil 4 tahun, bahkan sebelum 4 tahun, hampir 4 tahun. Nah, dan pada waktu itu tuh sebenarnya saya udah ditawarin jadi dosen. Karena apa? Karena puji Tuhan lulus dengan cum laude, makanya ditawari dosen dan kebetulan pada saat itu tahun 2024 ada undang-undang guru dan dosen yang terbaru itu mengharuskan sebagai dosen harus minimal S2. Nah, sama universitas, fakultas hukum waktu itu, saya mau diberikan beasiswa untuk menjadi seorang dosen. Tetapi pada saat saya lulus, itu ada suatu peristiwa di mana tempat kerja papa saya itu beliau perusahaannya itu kolaps alias apa bangkrut ya. Nah, dan di situ yang seharusnya kan kalau adik-adik udah dapat mata kuliah hukum ketenaga kerjaan atau belum saya nggak ngerti, tapi perusahaan mengalami kebangkrutan, pailitan yang sekarang dikenal dengan nama pailit, itu kan ada hak dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh karyawan salah satunya, ya kan? Berupa pesangon, ya kan? Dan lain-lain. Akan tetapi pada saat itu sebenarnya taruhlah nominal yang ditawarkan oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan. Nah, akhirnya karena keluarga saya, papa saya, mama saya orangnya selalu bersyukur dengan apa yang ada, jadi mereka terima dari perusahaan apa adanya. Walaupun itu sangat jauh banget. Saya nggak perlu sebutkan nominalnya, ya kan? Tetapi ada beberapa teman-teman, bukan beberapa, tapi banyak karyawan yang merupakan teman-teman dan kakak saya itu, mereka itu tidak menerima. Dan mereka coba konsultasi ke saya. Tetapi saya menyampaikan dengan berbekal ilmu yang saya dapat di selama saya kuliah, saya mengatakan kalau memang tidak mau menerima berarti ada prosesnya. Proses hukumnya ya silahkan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja, ya kan? Waktu itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya, kalau nggak salah tahun 2024 itu. Nah, silahkan mengajukan keberatan bahwa tidak menyetujui dengan nominal yang angka yang dibayarkan oleh perusahaan karena itu sangat-sangat tidak sesuai, ya kan? Nah, terus mereka sampaikan ke saya, "Ya udah kalau begitu boleh nggak kami dibantu?" Saya bilang, "Kalau saya membantu saat ini nggak bisa karena saya posisi bukan sebagai pengacara. Karena yang bisa membantu adalah pengacara. Posisi saya baru banget itu lulus, baru di wisuda. Nah, karena saya melihat, terus saya sarankan, kalau bisa tolong cari pengacara aja. Saya cuman bisa bantu memberikannya apa yang harus dilakukan, tapi untuk bertindak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama para pekerja ini saya nggak punya kapasitas, karena saya belum pengacara. Kenapa? Karena pengacara itu harus melalui proses pendidikan, proses, ujian, proses magang 2 tahun sebagaimana yang diatur oleh undang-undang advokat, iya kan? Nah, itu saya belum. Dari situ saya merasa, "Oh iya seperti ini ya, kasihan juga orang yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun." Bahkan karena ini perusahaan pelayaran yang di mana mereka bekerja di laut, ya ibaratnya antara hidup dan mati, tapi mereka punya hak tidak diberikan sebagaimana mestinya, ya kan? Akhirnya saya tuh seperti merasa terpanggil untuk bagaimana saya bisa membela orang-orang ini. Orang-orang yang misalnya seperti mereka yang haknya itu dizolimi,
oleh orang lain atau pihak lain, ya kan. Akhirnya saya karena panggilan hati itu, dekan saya waktu itu manggil saya sebanyak 3 kali, saya bilang dengan hormat, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya menolak untuk menjadi dosen, ya kan. Karena saya pengen menjadi seorang pengacara, ya kan. Ya, jujur dulu di Ambon itu, jadi pertama yang mulai saya lakukan itu setelah lulus itu saya mulai magang di salah satu kantor advokat di Ambon. Namanya kalau saya nggak lupa itu namanya Antoni Hatane, SH dan rekan, kalau nggak salah ya. Seperti itu nama mantan managing partner saya. Nah, itu tahun 2025. Sorry, 2005 saya ingat. Saya lulus itu tahun 2024. Masalah yang saya coba bantu itu 2024 juga. Sampai 2025 sekitar Maret apa April itu saya mulai bergabung di kantor pengacara itu sebagai asisten pengacara. Aturannya kan harus magang 2 tahun, baru ikut PKPA atau terus ujian advokat. Jika lulus maka akan diambil sumpah oleh pengadilan tinggi di mana lawyer itu di mana yang ada buka gitulah ya, di mana kita mendaftar atau lawyer itu berdomisili ya. Nah, pada waktu itu saya magang 2 tahun, ya prosesnya seperti biasa, saya sebagai asisten lawyer, itu namanya paralegal. Paralegal itu asisten lawyer yang di mana kami kami sambil belajar, sambil mendapatkan pengalaman bagaimana cara bersidang, menangani kasus, itu, tapi ada aturannya juga bahwa paralegal itu nggak boleh tanda tangan surat kuasa, tetapi ketika mendampingi klien atau bersidang di pengadilan, tidak mempunyai hak untuk berbicara. Jadi andai kata kalau nanti adik-adik mau jadi lawyer, itu ada stepnya yang seperti yang saya sampaikan ini. Jadi kalau jadi asisten itu nggak bisa berbicara. Jika ada masukan atau ada pas pemeriksaan saksi atau apa, jika mau menyampaikan sesuatu silahkan sama lawyer senior, ya kan, atau lawyer yang sudah disumpah oleh pengadilan tinggi. Karena itu aturannya udah sangat jelas ya, itu udah bisa beracara itu. Ya sudah, seperti itu. Akhirnya terus tahun 2025, 26, 27, saya lupa, tepatnya 27 apa 28 itu, saya ikut PKPA, pendidikan khusus, advokat itu kan ya. Nah, setelah itu ujian advokat yang diadakan oleh KAI, yang pada waktu itu juga pertama kali KAI dibentuk. Jadi perlu adik-adik tahu kalau dulu tuh lawyer itu wadah tunggalnya cuma Pradi. Sekarang udah banyak, Pradinya udah pecah, KAI udah ada, ya kan. Tapi itu semua udah dilindungi oleh undang-undang dalam arti kata, sekarang semua organisasi advokat itu bisa melantik dan mengangkat sumpah jabatan sebagai advokat. Jadi dulu dibatasi, sekarang udah ada fatwa surat edaran dari Mahkamah Agung. Seingat saya nomor berapa saya lupa, tapi udah beberapa tahun lalu. Dan itu nggak ada masalah dimanapun organisasi. Ada yang nanti mau ambil Pradi, Pradi A, B, C, itu kan ada ya, ada 3, saya nggak tahu. Terus KAI silakan. Terus yang kayak HAPI, itu AAI, itu juga boleh mengajukan sumpah. Oke, saya lanjut setelah itu sih ya, tahun 2009 saya kalau nggak salah saya lulus, 2008, 2009 saya lupa. Saya lulus ujian advokat, tapi kendalanya nggak bisa disumpah karena waktu itu Pradi menganut sistem bahwa undang-undang advokat hanya ada wadah tunggal. Itu udah ada KAI yang dibentuk yang saya bilang itu namanya Kongres Advokat Indonesia ya. Ya sudah akhirnya, pada bilang, "Ya udah kamu pindah aja ke Pradi atau apa." Kalau saya sih karena saya, apa ya, orangnya mungkin tipenya setia, jadi saya loyal terhadap kayak organisasi yang saya ini. Dan saya yakini, ya udah saya berdoa aja pasti ada cara Tuhan untuk saya bisa bersumpah. Pada akhirnya tahun
itu, saya kembali ke Ambon untuk mengambil sumpah advokat. Jadi resminya saya sebagai seorang advokat itu terhitung tahun 2011 setelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Ambon di Maluku. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus berjalannya waktu dari 2009 saya udah pindah ke Jakarta. 2012 setelah sumpah saya bergabung di salah satu kantor advokat di Jakarta, yang mana kami merupakan corporate lawyer dari Lion Air Group, ya kan. Sampai sekarang itu ada Wika dan bla bla bla. Tapi saya mulai bergabung di situ dari tahun 2012 sampai 2022. Dan akhirnya puji Tuhan 2022 setelah saya resign dari kantor itu, saya buka kantor hukum saya sendiri dengan nama Nansisya Voice Law Firm and Associates. Itu kantornya di Tower 88 di Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Pak, saya kemudian tahun 2018 ambil S2 dengan kakaknya Ilham ya. Baru lulus juga S2-nya S2 notaris. Karena dulu orang tua saya pengen saya jadi notaris. Tapi saya karena merasa terpanggil untuk lawyer, akhirnya saya memilih lawyer. Waktu di Ambon juga saya pernah tes Cakim, calon hakim ya. Saya juga sempat tembus, lolos juga. Tapi saya akhirnya nggak mau karena saya memilih untuk sebagai lawyer. Jadi di Ambon itu mungkin waktu sebagai lawyer itu saya tuh puas karena apa? Walaupun ada juga perkara-perkara yang kami tangani tapi duit kami harus keluar, tapi saya merasa puas karena bisa menjadi berkat lah, istilahnya bisa bantu orang, sehingga perkara-perkara orang-orang itu semuanya bisa menang, puji Tuhan. Akhirnya walaupun kami nggak mendapat bayaran apapun, tapi mereka ya ada yang alhamdulillah, ada yang puji Tuhan, artiannya mereka tuh seneng, mereka bersyukur karena perkara yang yang kami tangani itu semuanya bisa menang, mereka bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik dan itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa ya bagi saya pribadi, karena memang sebagai lawyer saya merasa terpanggil untuk itu. Ya, seperti itu. Nah, puji Tuhan setelah lulus MKN tahun 2023 kemarin ya, saat ini saya sedang menempuh S3, Doktor Ilmu Hukum di Jayabaya juga. Ya, kurang lebih seperti itulah. Semua atas kebaikan Tuhan, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oke ya. izin bertanya Kak. Untuk Iya, ceritanya kan tadi bagus banget ya sepanjang itu. Tapi waktu jadi lawyer tuh tantangan apa sih yang menurut Kakak? Kakak nih pernah dapat kasus yang kayak, wah kayaknya rumit banget nih atau memakan waktu yang lama gitu. Jadi apa tantangannya dan kasusnya seperti apa gitu Kak? Terima kasih. iya. Iya, baik. Makasih juga. Jadi kalau bilang tantangan, pasti ada ya. Dalam bentuk apapun itu pasti ada. Misalkan kasusnya. Tapi pertama, saya itu untuk trik-trik mungkin jadi lawyer ya. Yang pasti itu kita lawyer itu enggak semua perkara kita ambil. Misalkan begini, memang lawyer itu wajib untuk membantu orang yang apa? Yang membutuhkan bantuan hukum ya. Itu dia pengen konsultasi terkait hukum juga ya silahkan. Itu tugasnya pengacara sebagai konsultan hukum juga, ya kan, memberikan advice hukum. Jadi ada perkara-perkara juga yang mungkin saya jujur ya, saya itu kalau bilang tantangan sebenarnya ini kasus yang sangat gampang mungkin ya bagi orang lain, tapi bagi saya itu saya kalau mau mengambil kasus ini, saya tuh berpikir panjang.
Berpikir panjang dalam artian apa? Mohon, saya kan Kristen ya. Nah, di agama kami itu kan apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Nah, makanya sebagai ya ya apa, saya orang yang ibaratnya anak Tuhan juga yang saya pengen jadi lawyer tapi di jalan yang benar, ya. Jadi, saya itu kalau ada kasus cerai, pasti saya pokoknya segala kasus pasti saya doa, pasti. Karena saya dalam menangani perkara nggak pernah mengandalkan kekuatan atau kepintaran saya, tetapi saya selalu mengandalkan Tuhan, itu nomor satu yang pasti ya. Apapun agama kita harus andalkan Tuhan, ya kan? Karena di situ dengan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan kasih hikmat buat kita untuk menangani perkara-perkara yang mau sesulit apapun pasti bisa diselesaikan dengan baik, ya. Ah, jadi, banyak, tapi kalau di ini ada beberapa, tapi, contohnya yang saya bilang simpel bagi orang lain mungkin, "Ah, saya pegang perkara cerai gampang, selesai cerai," ya kan. Tapi bagi saya itu sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Yang saya bilang itu. Makanya segala sesuatu saya berdoa dulu. Dan pernah saya tangani beberapa, ya, dan bagi saya lawyer yang berhasil itu mungkin yang tidak menceraikan orang itu sendiri. Ya, jika memang mereka masih bisa mendamaikan suami istri tersebut, ya kan, kenapa tidak? Kenapa tidak dibikin supaya mereka, tidak bercerai gitu kan, atau mereka bisa saling memaafkan atau apapun kesalahan atau kepahitan yang ada, ya udah, untuk mau berdamai kan harus saling mengampuni ya, memaafkan ya. Nah, di situ baru mereka bisa berkomitmen lagi untuk sama-sama. Ada satu 2 perkara cerai yang puji Tuhan, apa, bisa didamaikan dan itu bagi saya merupakan keberhasilan ya. Tapi ada juga perkara yang memang, mmm, karena memang KDRT yang sudah sangat merugikan klien, ya mau nggak mau ya, kalau memang daripada nanti next-nya jadi korban atau apa kita nggak pernah tahu, ya mau nggak mau saya harus membela hal itu, ya kan? Ya ya mau nggak mau ya memang harus bela sampai sampai bagaimana ya bagaimanapun mereka berpisah aja lah, ya kan? Kalau memang mereka sama-sama masih saling mencintai, mereka bisa berdamai lagi, rujuk lagi, ya kan? Kalau di muslim ya kan, masih bisa rujuk lagi kan, yang penting udah sadar lah, ya kan? Dan mau bahagia bersama. Nah, itu untuk kasus perdata. Ada juga banyak perkara yang kayak seperti perkara-perkara contoh, misalnya Lion Air, itu kan ada kayak sebenarnya nggak sulit-sulit amat, cuma apa nah, ada satu tantangan saat ini saya lagi tangani. Jadi perkara udah 1 tahun, perkara ini udah ada 1 tahun belum diputus, padahal seharusnya udah diputus tuh dari September apa Oktober tahun lalu. Tetapi mungkin yang saya ya segala sesuatu jadi ini ceritanya perkara, eee, pro bono. Pro bono itu artinya bantuan hukum dengan cuma-cuma ya. Ini dialami oleh saudara saya sendiri. Singkat cerita, dia berteman dengan sahabatnya, tetapi sahabatnya itu menipu dia dengan cara, pinjam sertifikat rumahnya, ya. Terus saudara saya ini, klien saya yang juga klien saya ini, beliau itu dari mulai jual beli rumah SHM-nya itu benar-benar nggak difotokopi, nggak di apa-apa, benar-benar asli. Jadi teman sahabatnya ini meminjam sertifikat ini udah ketiga kali, yang pertama, kedua dibawa pulang, yang ketiga dengan catatan dia bilang begini, "Saya pinjam yang ketiga ya, nanti saya bawa pulang." Pinjam buat apa? Pinjam buat, mmm, jaminan di bank, saya mau kredit. Ya namanya orang awam hukum, klien saya ini ya, dia berpikir teman, udah sahabat, udah seperti saudara, tiap hari mereka di rumah, ya kan. Ya udah pertama, kedua kan dibawa pulang, yang ketiga pasti juga kan
Nah, pas yang ketiga ini memang dijanjikan nanti saya kalau duit saya cair, saya kasih Kakak 1 juta ya. Ya saudara saya juga pikir, ya udah dia menawarkan, ya udah nggak ada salahnya kan. Nah, akhirnya singkat cerita, dia mengiyakan dan dia memberikan. Tetapi pada waktu itu, si sahabatnya ini bilang begini, si tergugat ya, "Ya udah aku ajak ke bank buat mungkin hari ini cair." Tapi di tengah perjalanan mereka singgah di salah satu toko, ternyata itu kantor notaris. Kantor notaris itu di mana mungkin yang si sahabatnya, si tergugat ini sudah kerja sama dengan orang notaris, saya nggak tahu ya. Tiba-tiba sudah ada suatu dokumen yang harus ditandatangani. Tanpa membaca, karena dipaksa ya, dan saudara saya memang nggak bawa kacamata, dia mau baca dulu, ternyata dia dipaksa, "Jangan jangan, kamu tanda tangan aja," langsung udah di kolom tanda tangan. Tanda tangan, ternyata ditanda tangani itu akta jual beli. Jadi dengan tipu muslihat ya, tanda tangani. Ternyata kan dia nggak mungkin secara hukum, orang si tergugat ini, si sahabat nggak mungkin bisa menjaminkan aktanya milik saudara saya kan, karena masih atas nama saudara saya kan, otomatis dia harus balik nama dulu ke dia, ya kan. Sedangkan pemikiran saudara saya, dia itu ya nggak apa-apa, mungkin ada yang ditandatangani sebagai penjamin, begitu kan, karena dia awam hukum kan. Nah, ternyata sudah duitnya cair, 50 juta itu juga dibayarkan 4 tahun, baru lunas. Jadi kadang dia pertama itu dia cuman kasih 1 juta, ada yang tiap bulan dia kasih 100 ribu, 200 ribu. Pokoknya seperti itu, kurang lebih sampai akhirnya dilelang ya. Pas dilelang, esoknya mau dilelang yang ketiga kali kalau saya nggak salah, itu baru dia bilang ke saya, posisinya seperti ini. Saya bilang, "Kenapa dari kemarin nggak ngomong?" Apa yang harus saya lakukan? Ya udah saya lakukan, saya pergi dampingi dia ke KPKNL, di mana lelang ya. Tapi mereka bilang secara hukum bank punya hak untuk melelang karena si sahabatnya ini, tergugatnya ini memang itikadnya buruk. Ternyata bukan cuma saudara saya, tetapi ada beberapa tetangga di situ yang nasibnya sama seperti saudara saya ini. Nah, akhirnya ya sudah, dibeli oleh tetangganya sendiri, tetangga dari saudara saya. Akhirnya kami coba untuk mediasi bagaimana si penipu ini, taruhlah orang sahabat ini, mohon maaf saya bilang dia penipu karena memang itu yang dia lakukan, walaupun memang secara hukum belum terbukti ya, tapi kurang lebih memang, dia melakukan hal itu. Beliau itu, berjanji bahwa, "Ya udah nanti saya akan bayar rumahnya itu kepada pemenang lelang." Tetapi dikasih waktu 3 bulan, 4 bulan. Nggak pernah dilakukan, karena memang orangnya cuma begitu, nipu ya, seperti itu. Akhirnya kami ajukan gugatan. Oh iya, sebelum itu pemenang lelang itu dia, eee, dia mengajukan eksekusi atas rumah yang sudah dibelinya, ya. Nah, karena eksekusi itu saya hadir sama saudara saya. Akhirnya sudah disampaikan bla bla bla, saya bilang, "Pak," kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi waktu itu, saya bilang, "Bapak, izin, jikalau memang dia sudah benar-benar membeli dari saudara saya, tidak mungkin dia berjanji akan mengganti kepada pemenang lelang, iya kan?" Nah, ya mungkin, dan puji Tuhan KPN juga cukup bijaksana, ya kan. Akhirnya kan secara logika kan bisa berpikir, ya kan. Ketika si sahabat ini udah bilang udah beli dari saudara saya lunas, kenapa dia mau mengganti, ya kan. Berarti ada sesuatu yang nggak benar, ya kan. Akhirnya, tetap belum dieksekusi, tapi kami ajukan gugatan dan semua udah kami buktikan. Si tergugat juga nggak hadir, yang sahabatnya ini yang nipu. Tapi ya sampai sekarang putusannya belum keluar. Ya mungkin hakim
Apa ya? Saya nggak tahu ya, tapi yang pasti udah 1 tahun belum bisa. Dan itu perkara yang paling lama saya tangani yang sampai sekarang belum putus. Biasanya itu nggak ada masalah. Ya si orang ini ya itulah ada hal-hal di luar nalar juga yang dia pergunakan sehingga mencoba untuk membuat saudara saya gila dan sebagainya. Tapi puji Tuhan yang berkuasa kan Tuhan, bukan kuasa lain apapun, iya kan? Jadi selama orang itu benar pasti Tuhan bela. Prinsip saya seperti itu. Nah, banyak ada perkara juga yang, perkara pidana sepanjang ini ya, kasus korupsi, kasus pemalsuan, kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang, kasus, mmm, penggelapan, penipuan, banyak kasus untuk itu. Kasus-kasus pilkada juga beberapa kami tangani, saya tangani, tapi itu waktu masih bergabung dengan kantor lama ya, karena, saya baru membentuk kantor baru, jadi kurang lebih ya untuk saat ini kasus-kasus ada satu yang kemarin itu kasus tenggelamnya kapal KM Mutiara 1 ya, Mutiara Timur 1 kalau nggak salah yang di perairan Bali, itu itu ada saya dampingi saksi juga, terus sekarang ada beberapa kasus ya perusahaan, terus itu, ya banyak lah sebenarnya kalau dan saya prinsipnya ketika saya di posisi yang memang salah, membela klien yang salah, yang pasti kita harus, mmm, membela klien apapun itu, ada strateginya, iya kan? Tetapi jikalau, klien ini memang yang bersalah, bagaimana caranya kita harus berdamai. Strateginya itu aja sih. Supaya apa? Pasti kalau lawyer kan siapa menang siapa kalah, ya kan? Tetapi kalau saya bagaimana bisa menerapkan keadilan itu sendiri, keadilan dalam bentuk apa? Ya perdamaian itu, karena perdamaian kan win-win solution. Jadi bagi saya itu sudah merupakan keadilan bagi para pihak, ya kan? Jadi ada kasus yang pernah, melawan pilot antara kami bela perusahaan Lion Air, melawan pilot itu udah sampai mau putusan langsung kami berdamai. Jadi itu ya ada banyak lah dengan pengalaman bersidang yang ada ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Nancy, sebelumnya terima kasih karena udah ingin berbagi tentang perjalanan karirnya. Kisahnya sangat inspiratif dan ya cukup menarik untuk didengar. Sehingga kita juga bisa punya eh, gambaran yang cukup ya, bisa tahu dari orangnya langsung, dari lawyernya langsung gitu tentang seperti apa sih lawyer itu. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Ya, Saya mau nanyain, tips dari Kak Nancy buat anak-anak FH kayak kita itu biar bisa mencapai apa yang diinginkan itu gimana sih Kak? Mungkin sebagai kita yang masih masa-masa kuliah gitu ya Kak. Dari kakaknya gimana ya gitu aja sih Kak. ya, oke baik. Tips saya sih ya yang pasti harus tanggung jawab. Ya, Ya, itu nomor 2 boleh dikatakan ya. Yang nomor 1 itu nomor pasti, mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. gimana Kak? Ya, itu satu. Karena kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa, iya kan? Tetapi Betul. kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, percaya pasti Tuhan pakai kita luar biasa, ya. Yang kedua tanggung jawab. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Karena tanggung jawab itu menentukan masa depan kita juga, dari kita sebagai manusia. Karena orang yang bertanggung jawab, pasti dia bisa menyelesaikan apa yang dipercayakan oleh Tuhan ataupun oleh manusia kepada dia dengan baik, ya kan? Nah, jadi, ya selain
belajar, ya kan, itu pasti. Jadi saya punya tips tuh satu, ada cerita singkat lah. Puji Tuhan itu beberapa kali di S1 saya IP-nya 4, paling paling rendah itu 3,80-an. Nah, teman-teman saya itu, teman-teman baik itu IP-nya 2, sekian, di bawah 5. Terus mereka tapi setiap ujian, saya salah satu orang kalau mau nyontek, saya tuh pasti jantungnya berdebar. Jadi saya nggak boleh nyontek. Sedangkan mereka ini dengan enaknya nyontek, tapi nilainya tetap C, D. Saya jawab padanya. Terus akhirnya mereka bilang gini, "Kok bisa? Kita yang nyontek, kita jawab sesuai dengan pertanyaannya aja kok. Kita bisa dapat nilainya nggak sebagus kamu," gitu kan. Saya cuma bilang satu, Tuhan itu adil. Dia melihat mana yang benar-benar belajar dan bekerja dan mana yang curang. Iya kan? Iya kan? Jadi nggak usah nyontek mah, belajar aja. Terus mereka tanya, "Bagaimana caranya? Kamu sampai bisa gini?" Aku bilang, "Enggak, belum tentu juga jawaban saya itu 100% bener." Iya kan? Tapi Tuhan tuh adil, yang penting saya jawab aja, maksudnya tuh pasti dosen ngerti, ya kan? Nggak seharusnya sama kayak buku. Ya mungkin ada dosen yang harus semuanya sama ya, koma, tapi itu susah banget tuh, ya kan? Nah, terus saya bilang, sebenarnya tanya dan saya, tipsnya gimana sampai nilai kamu bagus? Saya bilang gini, gampang, berdoa aja. Sebelum dan sesudah belajar kamu doa, terus kamu belajar. Percaya deh. Dan itu next-nya IP mereka tuh 3,5 sekian, di atas 3,5. Dan saya pikir simpel kan? Ya udah, hidup itu gak usah dibikin susah, andalkan Tuhan aja dalam segala hal. Mau bekerja, mau belajar, itu tips gampangnya, gak usah ngandelin diri sendiri. Kita ini bukan siapa-siapa, dan jangan pernah merasa diri itu pintar. Kita tuh harus selalu rendah hati, karena dimanapun kita berada itu kita belajar. Jadi saya itu sebagai lawyer, saya tuh nggak pernah kayak merasa saya paling benar. Jika kayak saya berargumen sama adik-adik nih, kita punya kelompok. Terus ketika adik-adik punya saran ada yang benar, ya saya ikutin. Karena itu memang terbaik. Bukan berarti saya merasa saya senior, saya harus kamu ikut saya yang paling benar. Oh enggak seperti itu. Jadi mau belajar, intinya itu. Mengandalkan ya tanggung jawab, rendah hati, dan emang mau belajar. Percayalah, pasti apa yang adik-adik ciptakan pasti Tuhan buat berhasil. Itu aja sih. Oke, terima kasih sebelumnya sudah memberi kisah hidup inspiratif ya buat kita sebagai anak muda Fakultas Hukum buat kedepannya tahu gimana sih cara menangani kasus-kasus yang baik, menjadi mahasiswa hukum yang baik juga, untuk mendapat IP yang baik juga. Mungkin cukup segitu aja Kak dari kita. Terima kasih buat waktunya. Mohon maaf mengganggu istirahat dan waktunya. Mungkin Apa-apa. terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini juga sudah membantu tugas akhir kita kemudian. Dengan senang hati. Ditutup juga ya. Saya adik sukses ya, semangat ya. Pokoknya jadi mahasiswa dan alumni, apapun karirnya ya tetap jadi yang terbaik lah. Jadi berkat Tuhan dimanapun kalian berada ya. Terima kasih banyak Kak. Baik. Terima kasih. Kita juga Selamat sore Kak. Sore. Ya, terima kasih ya Ilham, Sikri sama Saki. ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.